Bayangin, sebuah dunia di mana lu nggak boleh pacaran atau punya pasangan. Bukan karena lu jelek atau karena lu ditolak, tapi ada kontrak yang mengatur itu. Dan kalau lu ketahuan pacaran, lu bisa dihukum. Ada hukumannya. Kedengarannya absurd ya, tapi welcome to dunia idol Jepang. Hari ini kita akan bahas skandal Minami Minegishi, salah satu skandal pop culture paling viral di Jepang. Kasus ini yang bikin dunia menjadi bertanya-tanya. Loh, kok gara-gara pacaran bisa dibotakin? Nah, mari kita kulik dari awal biar kita tahu. Oke, selamat datang para penanda di episode skandal Minami Minegishi. Jadi si Mbak Minami Minegishi ini lahir pada tahun 1992. Dia adalah salah satu member dari generasi pertama di AKB48, sebuah grup idol yang paling besar di Jepang. Dan mungkin di dunia ya, mungkin loh. Gak tahu sih kalau dibandingin sama idol K-pop. Jadi si mbak kita yang kena kasus ini, dia justru dikenal sebagai member yang ceria, lincah, talkatif, dan humoris. Pada era masa kejayaan pada tahun 2010 sampai 2013, AKB48 adalah monster di industri idol. Penjualan CD-nya meledak. Setiap teater itu pasti penuh. Fans rela beli 10 CD, bukan CD ini ya, kaset. Dan pokoknya itu hanya untuk memvote member favoritnya. Top tier banget lah di industri idol ini. Dan Mbak Minami ini adalah salah satu pilar awal yang membangun legasi itu. Nah, sebelum kita masuk ke skandalnya, kita harus ngerti kulturnya dulu. Idol di Jepang itu ya, mereka itu bukan sekedar penyanyi atau performer. Mereka adalah fantasy. Konsep idol menurut gua nih ya, mereka itu adalah orang yang bisa dikagumi tapi nggak bisa dimiliki. Ya karena aturan itu. Jujur aja gua mah. Fansnya itu ya kebanyakan yang nggak cuma suka musik. Ada juga beberapa yang otaku berat, kolektor, wota udah pasti, dan juga beberapa fans garis keras. Dan industri ini juga punya industri tertulis dan tak tertulis. No dating rule. Kenapa? Karena idol dianggap harus murni, valuable secara fantasi, dan tidak terkontaminasi oleh realitas hubungan. Jadi kalau mereka pacaran itu, fans akan merasa mereka dibohongi. Sistem ini kedengeran aneh ya, tapi works banget secara ekonomi. Fans rela mengeluarkan waktu dan uang yang gak kecil loh, hanya untuk handshake dengan member. Salaman doang loh. Ya nggak cuma salaman doang sih, ada ngobrolnya dikit. Jadi kebayang nggak sih, ketika fans sudah rela se-effort itu, tapi idol yang mereka sukai ketahuan pacaran, pasti mereka kecewa dong. Dan ketika fansnya kecewa, pemasukan untuk idolnya pun akan berkurang. Oke, sekarang kita masuk ke skandalnya. Tanggal 31 Januari 2013, tabloid Jepang Weekly Bunshun merilis foto Minami sedang meninggalkan apartemen seorang pria. Pria itu adalah Alan Shirahama, anggota Exile Generation. Lalu foto itu viral dalam hitungan jam. Seperti biasa, media Jepang langsung blow up, mewawancari beberapa fans dan mewawancari agensi. Lalu kemudian AKB48 merilis pengumuman resmi. Si Mbak Minami ini langsung diturunkan pangkatnya menjadi Kensusei atau member trainee ya. Kalian yang ngikutin idol pasti tahu. Jadi member trainee ini ya statusnya terendah, bukan terendah gimana ya? Ya kayak anak baru lagi lah, jadi di awal lagi. Dan pengumuman AKB48 gini aja udah jadi drama. Lalu muncul twistnya. Beberapa hari setelah foto muncul, YouTube dihebohkan oleh video berdurasi 4 menit kala itu. Isi videonya ya si Mbak Minami ini lagi duduk, rambutnya botak, wajahnya sembab abis nangis. Lalu dia minta maaf. Kata-katanya yang paling terkenal adalah dia kala itu bilang, "Aku tidak ingin meninggalkan AKB48." Dan boom, video ini waktu itu langsung trending internasional. Kenapa? Karena untuk sebagian orang luar, ngebotakin pala gara-gara pacaran itu nggak wajar. Nah, jadi ada sebuah tradisi di mana kalau orang Jepang ngebotakin rambut atau potongan rambutnya kalau nggak salah disebutnya omage ya kalau nggak salah. Jadi itu bukan sekadar ngebotakin pala ya. Di budaya Jepang itu adalah simbol penyesalan, permintaan maaf, dan penebusan kesalahan. Kayak ritual sosial gitulah. Yang menarik kala itu adalah reaksi masyarakat terbagi menjadi 3 kubu. Kubu satu adalah fans yang tradisional. Mereka berpendapat ya idol harus bersih, nggak boleh pacaran gitu. Yang kedua adalah orang-orang normis yang biasa. Mereka berpendapat loh kan ini baru pacaran gitu ya.
Kenapa cuman pacaran doang yang hal lumrah untuk dilakukan remaja kala itu, kenapa hukumannya bisa parah banget? Dan yang ketiga adalah dunia internasional. Bagian dari mereka berkomentar kayak, Japan, are you okay with this? Media besar seperti BBC, CNN, Guardian, mereka membahas ini. Bahkan sempat jadi diskusi akademik tentang kontrol tubuh perempuan, industri hiburan, dan mekanisme hukuman secara simbolik. Yang membuat kasus ini jadi monumental adalah kasus ini membuka diskusi soal sistem idol itu sendiri. Beberapa kritikus mengkritik keras tentang aturan ini. Mereka bilang, idol itu bukan artis, tapi mereka adalah komoditas fantasi. Dan sebagian juga ada yang membahas soal ekonominya. Mereka bilang, aturan larangan pacaran ini adalah strategi yang revenue. Dan untuk pertama kalinya, publik mulai mempertanyakan, siapa yang berhak mengatur kehidupan pribadi artis? Nah, setelah skandal, Mbak Minami ini tetap lanjut loh di AKB48. Dan beberapa tahun kemudian akhirnya dia graduate, masuk dunia entertainment TV, ikut variety show, dan sekarang ya hidup normal aja. Ada beberapa fakta tambahan yang menarik. Skandal ini jadi salah satu alasan banyak grup idol menjadi lunak soal pacaran. Fakta yang kedua, video permintaan maaf itu sempat menjadi bahan pembahasan di sebuah universitas tentang public shame culture. Fakta yang ketiga, walaupun dihukum, Mbak Minami justru makin terkenal karena publik merasa kasihan. Kasus Minami Menegishi menjadi contoh betapa kuatnya budaya kolektif, ekonomi, dan fantasi dalam dunia idol Jepang. Dari luar banyak pemikiran yang kayak pacaran aja kok ribut, tapi dibaliknya ada kontrak industri, kontrak sosial, budaya malu, dan putaran uang yang jumlahnya miliaran yen. Dan buat kita sebagai penikmat, ini adalah pelajaran bahwa industri hiburan gak selalu glamor, kadang bisa lebih kompleks daripada dunia politik. Ya itu dia video kita kali ini. Terima kasih para penanda yang selalu nonton dan selalu support channel UMKM ini. Semoga kalian yang selalu dukung channel ini sampai besar bisa bahagia dan senang selalu ya. Jujur aku berterima kasih banget untuk kalian yang selalu komen dan subscribe, like. Terima kasih banyak. Oke, tolong bantu subscribe.